di channel gua Dennis Chris Hobbies. Oke, di video kali ini gue bakal berbagi tips buat kalian bagaimana cara nuangin buraya yang benar dan sedikit penjelasan kenapa buraya harus dipindahkan ke wadah pembesaran. Oke, sebelum kita mulai videonya, gue harap kalian menekan tombol subscribe dan like and share dan komen jika kalian ada pertanyaan, karena komen kalian pasti bakal gue balas. Oke, jika kalian udah subscribe, mari kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi ini wadah pembesaran gua udah gua siapin, airnya juga udah gua endapin selama 1 malam ya. Dan ini buraya gua, kalau kalian mau lihat ini buraya tuh, lihat enggak sih, ini aslinya banyak banget tuh. Nah, lihat kan, banyak banget loh guys tuh. Ini gua indukannya ikut gua masukin karena indukannya bagus, dia menjaga burayanya, mantap lah pokoknya. Oke, sebelum kita tuangkan, baiknya gua rekomendasiin kalian itu nyiapin ini kolam pembesaran dan airnya kalian endapkan selama 1 malam. Di sini kalian bisa tambahkan daun ketapang, tanaman air, dan daun pisang. Kenapa gua pakai dua-duanya? Karena daun ketapang kan ini untuk menstabilkan pH air, sedangkan daun pisang itu tempat buraya berteduh nanti dan sebagai pakan alami untuk infusoria. Jadi sebelumnya gua udah masukin infusoria juga ya, jadi gak perlu lah gua kasih makan untuk 2 hari, langsung aja gitu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi sebelum kita tuangkan buraya ke kolam pembesaran, gua harap kalian melakukan hal seperti yang gua lakukan ini. Jadi nggak langsung dituangin ya. Jadi ini bertujuan untuk menstabilkan antara suhu di wadah breeding dan suhu di kolam pembesaran. Ini bisa kalian lakukan sekitar minimal 5 menit. Jadi ketika buraya dituangkan itu buraya nggak kaget. Oke, selanjutnya gua akan jelaskan sedikit kenapa pada usia 4 hari itu buraya harus dituangkan ke kolam pembesaran. Ada banyak alasan ya. Yang pertama itu karena pada usia 4 hari itu buraya udah bisa makan. Selanjutnya pada usia 4 hari itu buraya udah bisa berenang. Dan kenapa harus dituangkan pada usia 4 hari? Karena kondisi air di wadah breeding itu udah nggak sehat atau udah beracun. Penyebabnya bisa karena kotoran indukan jantan itu, bisa karena telur yang nggak netes, bisa juga karena buraya yang mati. Jadi bangkai buraya itu bakal mengundang parasit, dan parasit itulah yang bakal meracuni buraya kalian hingga akhirnya buraya kalian mati satu persatu. Jadi apabila kalian tetap membiarkan buraya di wadah breeding, gua pastiin lah buraya kalian bakal mati satu persatu sampai akhirnya hilang. Sebenarnya hilang tapi bangkainya. Jadi begitulah sedikit penjelasan dari gua tentang kenapa harus dipindahkan ke wadah pembesaran. Oke, kayaknya udah 5 menit nih. Oke, langsung aja tuangin pelan-pelan aja, santai, jadi buraya nggak kaget. Pastikan juga nggak ada yang ketinggal burayanya. Kalian bisa lakukan ini, kalian rendam lagi pelan-pelan aja, lalu cek lagi. Kayaknya aman, ini aman, nggak ada yang tinggal. Nah, dan untuk pakan buraya itu kalian bisa berikan untuk usia 4 hari itu lebih baik dengan pakan hidup ya, yaitu infusoria.
Infusoria bisa kalian buat sendiri, caranya gampang. Kalian cukup rendam sayuran busuk, kubis atau kol selama 3-5 hari, itu pasti bakal tumbuh infusoria. Jadi sebelumnya gua udah masukin infusoria ini di kolam. Dan untuk indukan tetap harus kalian berikan makan ya. Kalian bisa berikan cacing sutra, cacing darah, pokoknya makanan yang pakan yang tenggelam gitu. Jangan gak kalian kasih makan, nanti kalau gak kalian kasih makan bisa dia kelaparan, akhirnya buraya yang dimakan. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya channel gua dan follow juga Instagram gua di Dennis Fish Hobbies. Komen jika ada pertanyaan, gua pasti balas, dan nantikan video gua selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe ya sahabat-sahabatku. Thank you semua.